Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku mau menyenangkanmu. Ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi Haleluya, sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, apapun yang ku katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami ada di hadapan Bapa saat ini. Kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami semua mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa kepada kami. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu ini, Bapa urapilah hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, kebenaran yang benar-benar sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Bapa, kami mohon belas kasihan Bapa di sorga, memaafkan ketidaktepatan hidup kami
atas apapun yang kami lakukan selama ini yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Ampunilah kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Dan ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu senantiasa tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Bapa yang mulia. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Dan biarlah segenap kehidupan kami memuliakan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berkata bahwa semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Allah, itu artinya kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Kita tidak boleh hidup untuk kepentingan diri sendiri, hidup menuruti hawa nafsu diri sendiri, hidup mengikuti keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi segenap kehidupan kita harus diarahkan untuk kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi segenap hidup kita itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi diarahkan kepada perkara-perkara yang sia-sia. Jangan lagi diarahkan kepada perkara-perkara yang sementara. Jangan lagi diarahkan kepada kesenangan-kesenangan hidup yang tidak bernilai kekal, saudaraku. Kita harus mengerti bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam standar hidup yang memiliki nilai hidup yang kekal, nilai hidup yang tidak akan pernah hilang, nilai hidup yang tidak sia-sia, tetapi kehidupan yang akan kita bawa sampai di hadapan Bapa di sorga. Nah, saudaraku, persoalannya selama ini tanpa kita sadari, kita seringkali hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, ya. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita mau. Dan biasanya standar hidup yang kita pakai ukurannya itu gaya hidup dunia, gaya hidup manusia pada umumnya. Padahal standar hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya, tidak boleh sama seperti dunia, itu yang firman Tuhan katakan. Tetapi karena selama ini kita ada di lingkungan di mana kita selalu memandang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu standar hidup mereka yang kita pakai. Kita sekolah, ya, kita kuliah, kita bekerja, kita mencari nafkah. Kalau kehidupannya sudah mulai mapan lalu mengambil keputusan untuk mencari pasangan hidup, biasanya ingin yang ganteng atau yang cantik, lalu mengambil keputusan juga untuk berumah tangga. Setelah berumah tangga punya anak, lalu membesarkan anak, atau setelah anak-anak sudah besar dan anak-anak kemudian menikah lagi, kita juga mempunyai kerinduan untuk menimang cucu. Itulah standar hidup, gaya hidup dunia yang dianggap wajar, saudaraku. Tetapi kehidupan ini tidak hanya sampai di situ saja, sebab ternyata di dalam menjalani hidup ini lalu kita juga mengejar keinginan-keinginan diri yang kita anggap itu menyukakan hati kita, menyenangkan hati kita, memberikan kebahagiaan bagi kita, atau memberi rasa nyaman, ya. Ada kenyamanan hidup di dalam kehidupan kita. Kita kejar itu semua, saudaraku. Nah, kalau kita hanya hidup dengan cara hidup yang demikian, maka saya mau katakan fokus hidup kita tidak akan pernah diarahkan kepada Tuhan. Sebab orang yang memiliki standar hidup yang seperti ini, mereka akan berpikir, yang penting hari Minggu ke gereja, ada ibadat tengah minggu kita ikut. Ini pola pikir hidup kekristenan yang
dianggap wajar, ya. Tetapi sebenarnya di hadapan Allah, cara hidup seperti ini bukan yang Allah kehendaki. Kalau hanya kita hidup untuk makan, minum, dan pakai, ya, kita kejar semua itu demi kesenangan hidup kita yang sementara, maka itulah yang firman Tuhan maksudkan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Rasul Paulus berkata demikian, kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jadi kalau hari ini kita hanya hidup untuk mengejar kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka hal itu sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Nah, persoalannya sekarang, saudaraku, ketika mati itu tidak langsung selesai. Kita semua harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, di mana kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Ini yang harus kita perkarakan, saudaraku. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan ada kalimat sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini. Dalam hidup ini artinya hidup kita sekarang ini, ketika kita ada di dunia ini, ya, baik ataupun jahat, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi setelah kita berada di balik kematian, itu tidak langsung selesai pertanggungan jawab kita, saudaraku. Masih ada pertanggungan jawab kita di hadapan Tuhan. Saudara, itulah kenapa tadi firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 32, kalau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Perhatikan ini, saudaraku, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah setelah kita berada di balik kematian, masih ada kebangkitan orang mati. Dibangkitkan itu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Jadi kalau kita masih tetap hidup mengikuti standar hidup dunia karena kita melihat gaya hidup orang-orang dunia yang ada di sekitar kita, lalu kita juga tenggelam di dalamnya, kita mengikuti cara hidup itu, kita bersahabat dengan dunia, kita jatuh cinta kepada dunia, maka sesungguhnya hal itu akan menggiring kita kepada ancaman bahaya kebinasaan di kekekalan, saudaraku. Ingat, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 17, kalau kita baca, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kenapa dikatakan kita harus hidup di dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini? Karena pada akhirnya Bapa itu akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perhatikan itu, menurut perbuatannya dengan tanpa memandang muka. Jadi kalau kita hanya memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi kita tidak hidup seturut dengan kehendak Bapa di sorga, maka hidup kekristenan kita tetap menjadi sia-sia sekalipun kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Itulah kenapa kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 15 dari 1 Petrus 1 ini, ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita dipanggil di dalam Kristus supaya hidup kita menjadi kudus sama seperti Kristus. Lalu ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau hidup kita tidak kudus? Kalau kita tidak kudus, ya kita tidak bisa menyatu dengan Allah yang kudus. Itu artinya pada akhirnya kita akan terbuang dari hadapan Allah. Terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Terbuang ke dalam api neraka, saudaraku. Nah, saudara mau tidak? Mau untuk berubah apa tidak? Saudaraku, ini adalah kebenaran. Saudara mau terima atau tidak, ini adalah kebenaran. Jika hidup kita tidak benar-benar ditemukan Allah Bapa di sorga sama seperti Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga, maka hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ingat, Allah Bapa di sorga akan menghakimi dengan adil. Sekali lagi, akan menghakimi dengan adil tanpa memandang muka, saudaraku. Apapun yang kita lakukan saat ini harus kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran ini menyadarkan kita semua, lalu kita mengambil keputusan untuk menjaga hati, gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya itu harus ada di dalam standar hidup seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Dan standar hidupnya itu jelas, adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Inilah standar hidup manusia yang sejati, standar hidup manusia seperti yang Allah rancangkan semula. Jadi kita harus berjuang untuk kembali menemukan kemuliaan Allah yang hilang di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi hidup sama seperti dunia ini, tetapi kita mau hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah tangan kita di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang berlimpah-limpah di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus turun atas kehidupan kami semua, menyertai langkah hidup kami, bahkan memberkati kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.